warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita. Saya dari kelas 4D dengan NIM 19014154. Nah, pada video saya ini saya akan menjelaskan tentang mengenai perkembangan pendidikan saat ini, yang mana tentunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sehingga dibutuhkan dengan sikap kreatif inovatif dari seorang pendidik. Nah, dalam proses pembelajaran sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang mampu menerus generasi selanjutnya. Namun, bagaimana peserta didik dengan pembelajaran daring tersebut yang mana dilakukan di masa pandemi saat ini? Nah, menurut saya, pendidikan yang awalnya dilakukan secara beradaptasi atau tatap muka, yang mana sekarang pembelajaran dilakukan secara daring, yang mana banyak siswa dan peserta didik yang mengalami kesusahan pada pembelajaran tersebut. Sehingga pendidik yang dilakukan secara sistem online pun tidak mudah. Di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas yang harus dilengkapi dan sumber daya yang mesti disediakan. Nah, sehingga menjadi tenaga pendidik mampu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pendidikan secara jarak jauh. Tapi terkadang juga ada keluhan dari orang tua murid yang tenaga pendidikan yang mengalami kesulitan, baik dalam menyediakan perangkat belajar seperti ponsel dan laptop maupun pulsa untuk koneksi internet. Dengan kata lain, sistem pendidikan online ini juga berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini terjadi menjadi makin melebar saat pandemi. Dengan kondisi seperti ini sehingga banyak orang tua mengalami kesulitan menyediakan kesempatan pendidikan yang optimal bagi anak-anak mereka. Dan juga di masa pandemi telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan, yang mana di masa depan melalui bantuan teknologi, namun teknologi tidak dapat mengganti peran para guru dalam interaksi belajar atau pelajaran dan pengajar. Sehingga edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga nilai, kerjasama, serta kompetisi. Nah, situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dan dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Apalagi saat ini pandemi menjadi tantangan bagi pengajar dalam mengembangkan kreativitas terhadap pengguna teknologi dan juga bagi peserta didik. Bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga dalam pembelajaran dengan secara baik. Sehingga tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi semua orang tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membawa siswa belajar menjadi kompeten dalam menghadapi pembelajaran. Nah, di masa pandemi ini juga dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi peserta didik dalam menanggapi pembelajaran. Pandemi ini juga dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai kelas secara daring yang diikuti oleh siswa. Selain itu, siswa juga dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk menyesuaikan permasalahan dalam pembelajaran serta menghadapi permasalahan yang ada. Bukan hanya menjadi tantangan bagi siswa, tapi pembelajaran daring ini juga menjadi tantangan bagi para guru dalam menyampaikan edukasi di mana pendidik perlu memastikan bahwa siswa memahami materi yang dijelaskan. Pembelajaran daring juga menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan. Bagaimana teknologi dapat digunakan, bagaimana penyediaan akses internet pada daerah terpencil, di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi satu kemewahan. Ia pun merupakan jadi tantangan bagi semua pihak. Saat ini banyak teknologi menjadi keperluan yang digunakan oleh bagi masyarakat. Nah, apalagi di kondisi COVID ini juga kebijakan harus mesti menyediakan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, di masa pandemi ini juga memberi kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari lingkungan yang jadi lebih bersih. Sebenarnya teknologi itu sangat penting digunakan, apalagi bagi peserta didik, bagi pengajar, bagi siswa. Akan tetapi, teknologi juga akan berdampak negatif jika salah digunakan.
Nah, solusi dari wacana yang saya bacakan, kita sebagai seorang pendidik, meskinya kita memberi hal yang terbaik kepada siswa kita, terutama mengenai pembelajaran pada saat ini, pembelajaran secara daring. Dengan cara kita mengajar dan menyampaikan kepada peserta didik dengan media yang tidak membuat mereka merasa jenuh dengan secara kreatif mungkin. Atau juga kita sebagai seorang guru, kita mengajarkan siswa kita seperti hal lainnya. Jika siswa mengalami kesulitan dalam mengakses internet, maka dengan cara mengajak siswa mencari jangkauan internet yang lebih banyak. Nah, mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.